sekarang adalah waktu yang tepat untuk ngebahas film-film sequel. Nah, salah satunya adalah ini, sequel dari film India yang cukup mind-blowing, asik. Judulnya adalah Drishyam 2. Kita juga pernah review dulu. Drishyam yang pertama, versi Bollywood tapi itu ya. Ini sebagai basic information, correct me if I'm wrong ya. Jadi sinema India itu ada banyak, bahasanya ada banyak. Yang familiar sama kita Bollywood itu ya pakai bahasa India gitu. Tapi selain itu ada Tamil, ada yang Telugu, ada yang Malayalam, sama ada yang Kanada. Ini bukan Kanada di Amerika ya gitu. Jadi 4 ini tuh ya punya industri sendiri gitu. Kalau yang Tamil namanya Kollywood. Kalau yang Telugu namanya Tollywood. Kalau yang Malayalam namanya Mollywood. Kalau yang Kanada namanya Sandalwood. Kirain Kollywood. Kan Kanada. Iya, benar-benar. Dan film Drishyam itu yang pertama aslinya itu originalnya dari yang Malayalam sebenarnya. Dari yang Mollywood itu gitu. Yang kita nonton waktu itu di Netflix itu adalah remake gitu, yang versi Bollywood. Makanya sekarang sequelnya ini adalah sequel yang dari Mollywoodnya nih gitu. Jadi jangan bingung nanti kalau kenapa pemainnya beda gitu ya. Mungkin kalian nonton yang versi Bollywood dulu yang pertama Kayak gitu. kita. Iya, kayak kita gitu. Kelanjutan dari Drishyam 1 ya. Iya, 6 tahun ya? Iya, 6 tahun setelah kejadian Drishyam 1 gitu ya. Iya. Aku pikir ini tuh bakal cerita tentang yang lain gitu ya. Ternyata ini bener-bener continuity gila dari kejadian yang film pertama. Gokil. Penasaran orang tua yang dulu. Iya, benar, si inspektur benar. itu. Smooth aja gitu ceritanya tuh. Ceritanya walaupun 6 tahun ya. Jadi kita ngeliat adik yang dulu kecil sekarang udah SMA. Gede. Benar. Benar. Satu udah kuliah Iya, gitu kan. iya. Terus keluarganya ya kayak gitu aja kayak dulu. Dia masih bisnis CCTV tapi sekarang udah punya bioskop ya ceritanya ya. Baru mau buka sih. Iya, baru mau buka si George Kuti ini gitu ya. Jadi dia tetap kelihatan cinta sama sinema gitu ya. Iya, Di dari sini dulu kan gitu ya. Di sini kan dengan cara dia punya bioskop dan katanya lagi bikin film gitu ya di sini. Kalian pasti familiar lah. Ini beda emang semua mukanya juga, bahasanya jelas beda. Iya. Dan bahkan cara berpakaiannya juga beda ya. Bener, jadi ini emang kulturnya ya itu kali ya di sana Malayalam gitu ya, pakai sarung kemana-mana cuy. Iya, sarungnya dilipat 2 gitu. Ini bagus tau. Iya, agak jadi ada ide sekarang nggak pakai sarung biar nggak ngejuntai. Naikin ke atas. Ngapain pakai sarung? Aku suka lah karakter dia tuh pinter gitu. Jadi dia tuh nggak mau buka rahasia sama siapapun, even sama Istrinya gitu. Yang harusnya kan ya kasih tau lah istrinya gitu ya. Dan istrinya juga udah maksa-maksa sampai gimana ya, kamu lebih mentingin mana sampai gitu-gitu. Tetap dia Iya. di situ tuh kayak konsisten karena dia tahu kayaknya itu tuh bahaya kalau misalnya sampai rentau. Terus sama ini tetap kayak yang dulu. Jadi di awal-awal ya menceritakan seperti drama biasa, drama keluarga yang gitu aja. Kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Kayak udah ya kita nungguin aja karena kita udah tahu kan ya sensasinya gitu, jadi udah. Dan seperti biasa setelah itu ada beberapa plot twist yang wadaw gitu yang gitu tiba-tiba buset, anjay gitu ya. Meskipun kalau kata aku pribadi sih ya emang film pertama lebih gimana ya, lebih mind blowing aja gitu ya. Kalau soal kejutan gitu ya dan plot twist gitu. Lebih dipikirin banget gitu langkah-langkahnya. Bener. Kalau ini mungkin ada 1-2 doang gitu yang kejutan benar-benar sangat tidak terduga gitu ya. Cuman emang kurang ini aja sih, kurang kuat lah, kurang sekuat film pertama sih. Ada karakter baru gitu ya yang ternyata dia adalah saksi mata dulu pas George Kuti nguburin mayat di kantor polisi gitu ya. Itu juga menarik gitu ya maksudnya. Jadi kayak di awal tuh ada 2 cerita gitu ya. Sebenarnya. Yang kita nggak tahu nih ini bakal ngelit kemana, tapi kita udah menduga gitu, wah ini jadi kunci nih nanti di sana gitu ya. Itu juga bikin penasaran gitu. Terus ada kehadiran tetangganya gitu yang baru. Sarita dan Sabu. Iya bener, itu juga menarik juga tuh gitu ya. Gila itu plot yang menarik gitu sebenarnya. Jadi kayak wow, ini lumayan lah. Maksudnya plantingnya nggak ini gitu, nggak nggak tiba-tiba sih. Kalau dibandingin sama yang pertama, ini tuh kayak ada beberapa hal yang menurut aku masa sih kayak gini gitu. Kok mungkin kok bisa sih gitu. Memang sih nanti kan di belakang dikasih tahu tuh sama yang produser itu loh, produser film itu. Scriptwriter. Di cerita di novel ini emang si pemeran utamanya itu sangat beruntung. Emang dibilangin gitu sih. Jadi di kehidupan nyatanya juga beruntung. Nah, itu aku pikir beruntung banget sumpah bisa begini gitu. Jadi kalau yang pertama tuh lebih kayak teratur gitu. Strateginya tuh dipikirin lah yang pertama ya. Kayak udah tahu nih langkahnya nanti kesini, gua kesini gitu. Kalau yang kedua ini kayak tadi ya lebih beruntung aja gitu. Bener. Spoiler, menukar tulang.
Nah itu siapa yang tahu sih kalau tulang yang udah diambil dari kuburan itu nggak langsung diperiksa gitu. Sedangkan tahu sendiri keluarganya mereka kan kayak pengen banget ketemu buru-buru gitu ya. Bahkan orang-orang nggak boleh masuk, nggak boleh keluar, berarti kan dijaga banget tuh tulang. Tapi kenapa dia bisa lengah naruh tulang itu aja gitu? Iya ya. Itu tuh kayak kalau ada tim forensik di sana yang langsung ngecek gimana gitu ya? Iya, kayak gitu. Atau ya harus dijagain terus kalau memang harus dibawa ke suatu tempat ketat gitu. Ini kan enggak. Padahal aku udah suka loh pas bagian yang si pengacaranya bilang gitu ya, apa yang diceritain si George Clooney ke polisi itu sebenarnya plot novel gitu. Jadi kayak tidak bisa dibuktikan gitu ya. Itu menarik tuh. Jadi dia kayak ngomongin cerita lain sebenarnya. Iya, bisa-bisanya si George Clooney itu berteman sama penjaga tulang, penjaga kamar mayat ya atau apa ya itu namanya? Iya, pokoknya bagian forensik tapi yang jagain gitu, sambil begadang-begadang. Terus dia berteman juga sama gali kubur, kayak gitu. Lengkap, jadi gila. maksud aku tuh kayak Iya. gitu. Kalau ngomongin adegan apa yang memorable? Nah, adegan memorable aku yang salah satu plot twist dan yang paling aku suka sih sebenarnya plot twist ini, Sarita dan Sabri adalah Shadow Police. Itu gila, itu kaget sih aku. Nggak nyangka tau. Iya, itu bener-bener smooth banget ya. Smooth banget, soalnya jangkanya tuh kan 6 tahun dari Drisam pertama, dan tetangganya ini kayak udah 2 tahun, terus pas 2 tahun nggak langsung dikerjain kan, kayak lama juga gitu. Dibanding kalau itu tetangganya nyebelin, terus emang berantem bermasalah gitu ceritanya ya. Dan ternyata itu dikorek-korek, ternyata dia adalah Shadow Police gitu. Pas datang kan polisinya, anjir, what? Dan itu beneran suami istri ya? Iya, beneran suami istri. Bangsat gila itu. Iya, emang itu kejutan pertama yang oke banget sih kalau kata aku sih. Jadi dari situ kan kita anjir, udah dipancing-pancing gitu ya istrinya gitu ya. Anjir gila. Maksudnya dari situ permainannya tuh aku nunggu-nunggu gitu anjay. Dan George Clooney bener banget asli nggak ngasih tahu istrinya. Istrinya tuh emosional ya, jadi suka kelepasan aja. Drisam 2 ini bisa kalian tonton di Amazon Prime ya. Silakan tonton, dan ingat ini versi Mollywood ya, alias Malayalam. Jadi jangan kaget. Beda main di Netflix kemarin. Iya, beda di Netflix. Jadi itu mungkin kalian nonton versi Bollywood gitu ya. Kalau pengen lebih relate mungkin nonton yang Drisam versi Malayalam juga ya, yang pertamanya. Jadi biar tidak missing gitu ya. Tapi nggak masalah sih, kita juga paham gitu seiring film berjalan. Oh iya, inget aja. Cuman harus adjust aja nih, orangnya beda gitu. Itu sih. Baiklah, kalau mau kasih skor berapa nih untuk Drisam 2? Aku lebih suka Drisam pertama. Ini aku kasih 7,5 EcoSport per 10. Mobil di sana itu ya? Ford EcoSport. Sama kayak di sini ada Innova. Sama ya, Indonesia banget. Aku juga samalah 7,5. Ini masih bikin penasaran sampai akhir film gitu ya. FYI aku Drisam 1 aku kasih 8,8. Mobil Hyundai. Oh iya. Terus ini Ford EcoSport. Oh iya, aku suka, nggak tahu loh, lupa. Ada apa dengan mobil-mobil di India ya? Komen menurut kalian gimana? Drisam 2 lebih meledak tidak daripada Drisam pertama ya? Atau kalian prefer Bollywood atau Mollywood nih ya? Silakan komen aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Dan juga beli kaos Cinecrip nih, masih ada di toko-toko terdekat alias di deskripsi ya. Nggak ada sih di toko-toko terdekat, belinya online ya. Dan jangan lupa nonton konten original Cinecrip juga. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.